pasar lagi YouTuber ibu dan yang pakai pada box sejak ya asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Gue balik ke kalian. Nah, kali ini adalah video yang sangat-sangat berfaedah dan penting banget buat kalian simak, terutama buat teman-teman yang sedang mempunyai anak usia 0 hari hingga 24 bulan ya. Jadi ini gue akan berikan red flag atau warning atau tanda-tanda waspada, dimana teman-teman kalau misalnya ada gejala-gejala atau tanda waspada itu terjadi, teman-teman bisa segera bawa anak kalian ke dokter untuk screening tumbuh kembang anak ya. Jadi kali ini gue akan bahas tahapan anak belajar bicara, tahapan anak bisa ngomong gitu. Nah, di sini gue udah ada contekan ini bukan apa-apa. Gue coba tonton video gue yang dulu-dulu, kayak perkembangan Kela ketika 0 hari hingga 3 bulan, kemudian 3 bulan hingga 6 bulan, kemudian sampai 15 bulan. Ternyata untungnya, bagusnya ya, YouTube tuh sebagai memori juga buat gue. Jadi gue bisa tahu perkembangan Kela itu Kela ngomongnya di usia berapa dan apa aja yang diomongin. Ini yang gue tulis di sini gitu ya. Dan materi ini tentunya gue tambahin dari hasil percakapan gue, konsultasi gue kepada dokter anak, dokter rehabilitasi medik ketika Kela screening tumbuh kembang anak, dan check up rutin Kela setiap bulan. Plus materinya ini kalian bisa temuin di websitenya IDAI. Jadi IDAI itu apa? Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi bukan hanya gue yang ngomong, jadi ada bahan materi yang jelas, yang yang valid informasinya ya, biar ke teman-teman juga nggak nebak-nebak atau mengira-ngira. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke tahapan bicara anak. Nah, sekarang kita masuk ke fase anak usia 12 bulan hingga 18 bulan. Di range usia anak kali ini gitu ya, anak udah mempunyai kosakata yang lebih banyak lagi, dan dia udah mengerti beberapa kosakata. Maksudnya dia ngerti kata ini artinya ini, dia udah ngerti kata dengan artinya gimana ya ngomongnya. Dia sudah bisa mengucapkan kata dengan memahami arti daripada kata yang dia sebutin. Asik, gitu maksud gue. Nah, di range usia 12 hingga 18 bulan ini nih ya, si Kela waktu itu gue catet di sini, dia itu bisa ngomong ayo, susu, opung, mamam gitu untuk makan, amin kalau dia berdoa. Dia bisa ngelipat tangan, ayo kita berdoa. Dia udah paham kalau disuruh berdoa kita ngelipat tangan gitu ya. Di range usia anak 12 hingga 18 bulan, anak itu sudah bisa mulai memahami instruksi sederhana yang kita buat. Misalnya kiss mami dulu gitu ya, tutup pintunya. Dia udah mulai mengerti topik-topik kayak instruksi sederhana kayak gitu. Nah, terus di usia 1 tahun pas, si Kela itu bisa ngomong mami papi ya, tadi udah gue bilangin ya. Di range usia 12 hingga 18 bulan juga, kemampuan anak itu berkembang secara pesat. Dia bisa menguasai kosakata hingga 5-50 kosakata gitu ya. Dan dia sudah bisa mulai berkomunikasi dengan baik. Walaupun mungkin suaranya ngomongannya masih cadel, tapi at least kita sudah bisa mulai memahami apa yang dia mau. Dia udah bisa mulai menyampaikan apa yang dia pengen gitu, menggunakan kata-kata gitu. Nah, di usia 12 bulan hingga 18 bulan ini, warning sign-nya teman-teman bisa waspada apabila di usia 16 bulan anak teman-teman belum bisa ngomong dengan arti. Maksudnya anak teman-teman itu misalnya ngomong tapi dia belum ngerti arti kata yang dia omongin tersebut gitu ya. Teman-teman bisa langsung cek ke dokter buat tes screening tumbuh kembang anak teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke range usia anak 18 bulan hingga 24 bulan. Nah, di range usia anak ini kali pertamanya gue bawa Kela untuk screening tumbuh kembang anak secara menyeluruh gitu ya. Sebelum-sebelumnya gue pernah screening tumbuh kembang anak atau enggak ya gitu ya. Pertanyaan mungkin teman-teman nanya kayak gitu. Sebelum-sebelumnya gue belum pernah screening tumbuh kembang anak secara khusus. Gue datang ke klinik tumbuh kembang anak. Tapi setiap bulannya itu Kela datang vaksinasi ke dokter spesialis anak, yang memang beliau ini sangat menurut gue concern banget terhadap tumbuh kembang anak, tumbuh kembang si Kela. Misalnya ketika usia 6 bulan si Kela giginya udah numbuh belum. Misalnya ditanyain si Kela suka sendawa-sendawa nggak ya, soalnya giginya ada kariesnya, bisa jadi karena asam lambung gitu. Terus udah bisa ngomong apa aja. Jadi dokter itu benar-benar memantau tumbuh kembang si Kela. Memang ketika usia Kela memasuki 24 bulan, ketika dia telah berulang tahun kedua gitu ya, gue bawa Kela ke klinik tumbuh kembang anak
klinik RHE di depan rumah sakit Eva Sari di mana itu namanya? Salemba, bukan Salemba, Pramuka, di Pramuka ya. Nah, gue ke situ, gue coba cek si Kela dan ternyata diagnosa dokter adalah Kela itu speech delay, dan keterlambatan Kela dan atau kemampuan Kela berbicara pada saat itu setara dengan anak usia 18 bulan. Berarti Kela itu mundur kemampuan bicaranya kurang lebih 5-6 bulan gitu ya. Dan pada saat itu memang si Kela itu udah bisa ngomong banyak banget gitu. Cuma dia belum bisa menggabungkan 2 kata atau 3 kata secara langsung. Dia bisa ngerti hewan-hewan, nama hewan-hewan dari giraffe, zebra, chicken, misalnya dog. Terus dia bisa tahu binatang-binatang itu suaranya kayak mana aja. Dia bisa tahu warna-warna. Dia bisa tahu banyak hal. Cuma memang dia belum bisa menggabungkan 2 kata ini. Di satu sisi memang gue nggak begitu worry karena Kela tahu banyak hal. Tapi satu sisi gue juga worry karena dia belum bisa ngomong secara lebih panjang gitu. That's why gue bawa ke klinik RHE. Dan lo tahu kan ya, gue emak-emak yang paling kece, paling rempong sejagat raya. Kalau gue googling tuh hasilnya terlambat bicara pada anak, adalah autisme, adalah gangguan saraf otak, gangguan pendengaran. Bikin gue panik. Jadinya daripada gue galau nggak jelas, gue bawa ke klinik RHE dan ternyata benar si Kela itu speech delay aja, yang mungkin karena kebanyakan nonton YouTube, kebanyakan main gadget gitu ya. Jadi gue juga jujur ya, kalau misalnya di klinik RHE itu gue bilang jujur, kalau iPad-nya Kela itu nyala 24 jam. Bukan berarti Kela memang nonton 24 jam, tapi Kela itu terbiasa kayak dengerin radio, dia beraktivitas, iPad-nya terus nyala. Dan kesalahan gue berikutnya adalah gue membiarkan Kela atau memberikan tontonan Kela itu dalam bahasa Inggris. Jadi ketika sehari-hari gue sama Ruut ngomong dalam bahasa Indonesia, tapi dia ketika denger lagu dan segala macam tontonan di YouTube itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi Kela kadang suka misleading atau dia bingung, yang dia tangkap bahasa Inggris tapi kok mama papa gue ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi mulai saat itu gue coba terapin ke Kela ngomong pakai satu bahasa aja dan mengurangi tontonan dengan bahasa Inggris supaya Kela nggak bingung. Sampai Kela bisa satu bahasa yang dia kuasai secara penuh, baru kita bisa ajarin Kela bahasa second language-nya dia, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa lainnya gitu. Nah, di range usia 18 bulan hingga 24 bulan ini, wah, dia anak ini tuh luar biasa banget. Dia ngomong banyak banget, makin pinter, makin udah bisa diajak ngobrol, udah kayak temen, udah bisa minta gitu ya. Bahkan si Kela belum bisa merangkai 2 suku kata pun pada saat itu dia udah bisa minta es krim, bisa mau minta berenang, udah mau apapun dia tuh bisa ya. Kemudian gue langsung aja ya ke warning sign-nya. Warning sign-nya untuk teman-teman di usia range 18 bulan hingga 24 bulan ini adalah apabila teman-teman anaknya belum bisa menggabungkan 2 kata menjadi satu kalimat sederhana di usia 24 bulan seperti yang si Kela alamin gitu ya. Nah, ketika si Kela didiagnosis dokter dia ada mengalami keterlambatan ngomong, speech delay tadi, dokter itu memang tidak mengharuskan Kela untuk terapi wicara karena memang si Kela mungkin keterlambatannya masih kategori ringan gitu ya, masih bisa distimulasi di rumah. Tapi karena gue emak-emak parno, ya gue bilang enggak dok, saya mengikuti saran dokter aja. Kalau memang Kela harus terapi, gue akan terapi. Pada saat itu dokter menyarankan 2 kali seminggu aja buat terapi. Tapi karena gue lagi-lagi emak-emak yang parno nih ya, gue kasih dia 3 kali seminggu terapi. Alhasil apa? Alhasil gue yang tekor. Karena bayarnya itu kan per sekali sesi ya. Satu sesi kurang lebih 180 hingga 200 ribu gitu ya kalau gue nggak salah. Jadi kalau lo kali 12 berarti sebulan gue bayar 2 juta sekian. Kalau gue cuma 2 kali dalam seminggu berarti kan harganya lebih murah. Jadi gue pas bayar langsung lah gue bingung, langsung gue yang parno. Jadi pembayarannya itu dibayarin di muka. Jadi kalau misalnya 2 kali seminggu berarti kan 8 kali sebulan. Tinggal langsung dibayarkan 8 kali pertemuan, dibayarkan di awal kedatangan gitu. Jadi harus langsung di muka, nggak bisa per dateng bayar 180 nggak boleh begitu kalau di tempat gue, tempat si Kela itu ya. Gue nggak tahu kalau di tempat lain. Begitu. Tapi ya yang gue notice daripada perkembangan si Kela 12 kali treatment itu, kemudian juga
cuti ya, karena memang pandemi corona, terus kliniknya tutup, baru 12 kali treatment. Tapi sekarang Kela udah bisa ngomong panjang lebar, dalam artian udah bisa, mami mau susu, mami tepok-tepok ade lagi, mami mau es krim, mami swimming, bye-bye swimming pool gitu kan ya. Misalnya nyari papinya, papi where are you, dia bisa ngomong, dia bisa nyanyi panjang kali lebar, dia bisa nyanyi abis A B C D E F G sampai abis gitu ya. Pokoknya perkembangannya luar biasa banget. Jadi teman-teman kalau memang merasa atau worry atau apapun, merasa anak gue kayaknya ada yang gak beres nih, atau enggak anak gue kayak kurang di sini, gak usah ragu, gak usah takut, langsung ke klinik tumbuh kembang anak atau ke dokter anak manapun. Mungkin kalaupun bingung bisa dirujuk nanti sama dokter anaknya gitu ya. Nanti biar dapat diagnosis yang jelas segera mungkin, jadi anaknya bisa ditanganin, bisa diintervensi sejak dini, jadi si anak juga nggak terlalu jauh mengejar ketinggalannya. Begitu guys. Oke guys, segini dulu sesi sesi tahapan bicara anak dari usia 0 hari hingga 24 bulan. Semoga teman-teman terbantu sharing aku di sini. Kalau teman-teman lain mau ikutan sharing, silahkan tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.